أشهد أن محمد رسول الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan pujian-pujian kita kepadanya dan kita memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan juga kita memohon ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kita juga memohon perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dari buruknya perbuatan-perbuatan kita dan dari amalan-amalan maksiat yang kita lakukan. Karena barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Qala Allah Azza wa Jalla fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebaik-baik perkataan dan sebenar-benarnya adalah firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an Al-Karim, dan sebaik-baik pedoman hidup adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perbuatan adalah membuat amalan yang baru dalam agama, yang mana membuat amalan-amalan yang baru dalam agama adalah kesesatan yang tempat kembalinya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di awal khutbah ini, marilah kita kembali mengingat tujuan hidup kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ibadah dan amalan-amalan saleh, yang mana amalan-amalan saleh
yang kita kerjakan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya 3 hal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, la yatimul ma'ruf illa bi thalas. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah bitasghirihi wa ta'jilihi wa sitrihi. Apa 3 perkara ini? Yang pertama bitasghirihi, dengan merasa menganggap bahwasannya amalan-amalan baik yang sudah kita lakukan tidaklah banyak. Jangan sampai dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini kita merasakan bahwasannya amalan yang kita lakukan, amalan ibadah yang kita lakukan sudah banyak, atau kita merasa bahwasannya amalan baik yang kita lakukan adalah amalan yang besar, sehingga dengannya Allah seharusnya memasukkan kita ke dalam surganya, waliyazubillah. Karena sungguh Allah maupun Islam tidaklah butuh dari amalan-amalan kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Dan jika kita bandingkan ibadah yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, maka hal tersebut sangat berbanding jauh. Jika kita lihat maaf yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dengan amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, itu pun tidak bisa kita bandingkan. Dan yang dikhawatirkan, tatkala seorang manusia menganggap bahwasanya amalan baiknya sudah banyak, ia menganggap bahwasanya amalan ibadahnya sudah banyak, ditakutkan akan hinggap di dalam hatinya perasaan ujub, yaitu perasaan takjub terhadap dirinya sendiri, sehingga itu hal tersebut menghalangi dirinya dari menambah amalan-amalan ibadah yang lain. Oleh karena itu, kiat pertama agar amalan ibadah menjadi sempurna adalah bitasghirihi, dengan mengecilkannya, tidak menganggap bahwasannya amalan ibadah yang kita lakukan sudah banyak maupun sudah besar. Kemudian selanjutnya, kiat yang kedua agar amalan ibadah yang kita lakukan menjadi amalan yang sempurna adalah bita'jilihi, dengan menyegerakan amalan-amalan ibadah tersebut. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat di Al-Quran Al-Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah dalam menuju kepada ampunan yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk hal tersebut, untuk surga Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya berlomba-lombalah, bersegera untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla, bersegera untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, amalan-amalan yang saleh, ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan mintalah bantuan dari Allah Azza wa Jalla, dan janganlah engkau merasa lemah. Salah seorang sahabat, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, memberikan kepada kita nasihat bagaimana seharusnya seorang mukmin berperilaku terhadap amalan ketaatan. Ia mengatakan, fa idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantazirus sabah. Apabila engkau melihat engkau bisa melakukan amalan ibadah di waktu pagi, maka janganlah engkau tunda amalan tersebut sampai nanti waktu sore. Jika engkau bisa melakukan amalan tersebut di sore hari, maka jangan engkau tunda sampai nanti di pagi hari. Karena kita tidak tahu berapa lama nikmat sehat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, berapa lama nikmat waktu luang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kita juga tidak tahu berapa lama nikmat hidup, nikmat usia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Maka bersegeralah apabila kita melihat ada amalan-amalan ibadah. Tatkala kita melihat kesempatan untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Ketika kita melihat kesempatan untuk bisa melakukan salat sunnah, maka salatlah.
Tatkala kita melihat kesempatan untuk bisa berpuasa, maka berpuasalah. Jangan sampai kesempatan ini hilang karena kita menunda-nunda untuk melakukan amalan saleh. Ini adalah kiat yang kedua. Kemudian kiat yang ketiga, agar amalan ibadah seseorang menjadi sempurna adalah wasitrihi, yaitu dengan menyembunyikannya. Kita lihat perkataan dari salah seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Sungguh aku tidak pernah meluruskan sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku sendiri terhadap amalan. Hati kita bukanlah seperti hati para anbiya was salihin. Hati kita bukanlah seperti hati para nabi dan para rasul. Hati kita bukanlah hati yang kuat tatkala menghadapi godaan syaitan. Tatkala kita menampakkan amalan-amalan ibadah kita, tatkala kita memposting amalan-amalan ibadah kita di media sosial, hal tersebut membuka kesempatan kepada syaitan untuk lebih mudah memasukkan perasaan riya, memasukkan perasaan sumpah dalam hati kita. Oleh karena itu, para salafus salih mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menyembunyikan amalan-amalan saleh. Agar apa? Agar hati kita bisa lebih tenang, agar hati kita bisa lebih ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri. Beliau di waktu malam tatkala melakukan salat tahajud, ketika datang waktu subuh, maka beliau berpura-pura seakan beliau baru bangun, sehingga tidak ada yang mengetahui Sufyan Ats-Tsauri melakukan salat tahajud. Sampai istrinya sendiri pun tidak mengetahui bahwasannya ia melakukan salat malam pada saat itu. Mari kita lihat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau setiap 3 hari selalu mengkhatamkan Al-Quran, tetapi beliau tidak pernah sekalipun memberitahu siapapun, bahkan istrinya pun tidak beliau beritahu. Kita lihat bagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, tatkala para sahabat yang lain memandikan jenazah beliau, para sahabat melihat ada bekas di pundak beliau. Tatkala ditanyakan mengapa ada bekas hitam di pundak beliau, ternyata beliau setiap malam keluar memanggul di pundaknya gandum untuk diberikan kepada fuqara wal masakin, dan tidak ada yang mengetahui sedekah tersebut sampai wafat beliau. Ini bagaimana para salaful ummah, para sahabat mencontohkan kepada kita bahwasannya hati adalah hati yang lemah. Ikhlas adalah hal yang berat, sehingga tatkala kita menampakkan amalan-amalan kebaikan kita, maka ditakutkan hati kita mudah untuk goyah, hati kita mudah untuk dimasuki oleh syaitan, dimasuki oleh perasaan riya. Maka agar amalan kita bisa sempurna, maka sebaiknya amalan tersebut dihiasi dengan menyembunyikan amalan-amalannya. Ini adalah 3 hal yang mana apabila 3 hal ini dilakukan, harapannya amalan ibadah, amalan saleh yang kita lakukan menjadi istimewa. Amalan saleh yang kita melakukan menjadi amalan yang sempurna sehingga berkenan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah bitasghirihi, yaitu mengecilkan amalan kita, tidak merasa bahwasanya amalan kita adalah amalan yang banyak. Wa ta'jilihi, dan bersegera untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Yang terakhir adalah wasitri, dan menyembunyikan amalan-amalan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama muhasabah diri kita, melihat kepada amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Sudahkah kita bersegera untuk melakukan amalan-amalan saleh? Sudahkah kita berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan saleh yang kita lakukan? Atau sudahkah kita menghilangkan perasaan dari dalam diri kita bahwasannya amalan baik kita sudah banyak, bahwasannya pahala kita sudah banyak, bahwasannya ibadah kita sudah banyak? Jika sudah, maka alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jalla berkenan menerima amalan ibadah kita. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai kita sehingga memasukkan kita ke dalam surganya. Akan tetapi jika belum, maka kita jadikan kesempatan usia ini, kesempatan hidup yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita perbaiki kembali amalan-amalan saleh kita, kita hiasi amalan saleh kita sehingga amalan tersebut bisa diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebagai penutup, di sini khatib mengingatkan terkait sebuah amalan yang mana amalan ini adalah amalan yang begitu mulia, amalan yang mana Allah Azza wa Jalla memulai amalan tersebut dari dirinya. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk melakukan amalan tersebut, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan berikanlah salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah, berikanlah ampunan kepada orang-orang muslim dan orang-orang mukmin yang hidup di antara mereka maupun yang telah wafat, karena sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar dan Engkau maha mengabulkan permintaan. Allahumma taqabbal minna a'malana. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan saleh kami, terimalah amalan-amalan ibadah kami. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut yang dengan rasa takut kepadamu tersebut terhalang dari kami untuk melakukan maksiat-maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikanlah kepada kami rasa ingin melakukan ketaatan sehingga kami bisa mencapai surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikanlah kepada kami wahai Allah rasa yakin kepadamu sehingga musibah-musibah di dunia ini terasa ringan bagi kami. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaitana, dan berikanlah kepada kami kenikmatan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kekuatan sampai nanti kami diwafatkan oleh Engkau ya Allah Azza wa Jalla. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. Wa